terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu. Haleluya. Salam saudaraku, ketemu lagi dengan saya. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Apa yang saya mau sampaikan hari-hari ini adalah supaya kita senantiasa mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini saya mengalami dalam kehidupan saya pada waktu saya mempersiapkan yang namanya khotbah ini. Saya mengalami yang namanya pergumulan di mana istri saya sedang dirawat di rumah sakit. Tahukah saudara, pada waktu saya melihat keadaan dia, waktu saya melihat ada selang yang ada di hidung dan di mulutnya, di situ iblis mulai membisikkan, mana Tuhan kamu? Dan selama ini kamu berdoa bagi orang-orang yang sakit. Nah sekarang kamu mengalaminya sendiri. Mana Tuhan kamu? Dan pada waktu saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saya alami sendiri bahwa Tuhan yang kita sembah itu
adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pada waktu ada bisikan, "Mana Tuhan kamu?" Lalu saya berdiri, "Hai engkau iblis, roh yang mengintimidasi saya usir, saya patahkan engkau dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya membuat bahan ini dalam keadaan saya merawat, menjaga istri saya. Dan tahukah saudara bahwa ini adalah satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pada waktu iblis mulai membisikkan, mengintimidasi, "Selama ini katanya kamu berdoa bagi orang-orang yang sakit. Sekarang istri kamu, mana Tuhanmu? Mana ada kuasa Tuhanmu?" Dan pada waktu iblis ada suara begitu, langsung saya katakan, "Hai engkau iblis, aku usir engkau keluar dalam nama Yesus Tuhan." Dan pada waktu itu ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Maka beberapa poin yang saya mau bagikan hari ini, saya mempersiapkannya di rumah sakit, dan saya merenungkan bahwa jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama-lamanya Dia berkuasa. Selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan pernah fokus kepada masalah Anda, kepada persoalan Anda, kepada pergumulan Anda. Tetapi fokuslah kepada keberadaan Allah. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senantiasa, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada kalanya pada waktu Anda mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami masalah, sakit, penyakit, ada kalanya iblis mau menggoda Anda, meruntuhkan, menggoyahkan iman Anda. Nah, saya mau sampaikan hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya mengalami sendiri. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan pernah pusatkan pikiran kita kepada masalah yang ada, kepada pergumulan yang ada. Tetapi kita senantiasa memusatkan kepada sifat-sifat Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang pertama adalah sifat Allah yang tidak pernah berubah. Allah itu baik dan penuh kasih. Allah itu baik dan penuh kasih. Jadi pada waktu Anda mengalami pergumulan yang sangat berat, Anda harus tangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa Allah itu baik dan penuh kasih. Pada waktu pikiran Anda, pada waktu yang namanya hati Anda dipenuhi dengan pemikiran ini bahwa Allah itu adalah Allah yang baik penuh kasih. Kalau itu ada dalam pikiran Anda, ada dalam hati Anda, maka yang terjadi, Anda tidak akan meragukan Tuhan. Sekalipun Anda dalam lembah kekelam. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa pada waktu istri saya dirawat, ada 3 dokter yang merawatnya. Tetapi di situ saya mendapat pengajaran yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada bisikan begini dalam hati saya, bahwa Tuhan yang kamu sembah selama ini adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia adalah Tuhan baik dan penuh kasih. Dan pada waktu itu memenuhi hati saya, memenuhi pikiran saya, ada damai. Dan saya mencatat ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Dan saya percaya pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan akan boleh dibangun, akan boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Nahum pasal yang pertama ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya.
Ia adalah tempat pengungsian bagi orang yang mengalami kesusahan, bagi orang yang mengalami kesesakan. Dan pada waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya punya pengalaman yang baru, bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dan saya dengan anak-anak saya, dan saya dengan menantu, saya dengan calon menantu bergantian menjaga istri saya di rumah sakit. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang Tuhan ingatkan saya bahwa di rumah sakit di mana kita berada, maka banyak orang di rumah sakit itu mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita tidak fokus dengan persoalan kita, kita tidak fokus dengan masalah kita, tetapi kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dia tempat pengungsian. Dan inilah waktunya pada waktu kita mengalami masalah pergumulan kesesakan, bahwa dia adalah tempat pengungsian. Kita boleh berharap kepada Dia. Kita boleh datang kepada Tuhan karena selama-lamanya Dia baik. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup Anda. Jangan pernah, sekali-kali saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekalipun mungkin pada waktu Anda berdoa sepertinya belum terjadi sesuatu, tetapi percayalah bahwa pada waktu Anda mengerti, Anda datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Anda menaruh harap kepada Tuhan, bukan kepada persoalan-persoalan Anda yang besar, tapi Anda menaruh harapannya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan penuh kasih. Dan berharaplah kepada Dia, bergantung kepada Dia, karena Dia dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi di satu kamar dengan istri saya, di sebelahnya itu meninggal. Dan pada waktu meninggal, istri saya malah menghibur keluarga. Lalu istri saya ngomong begini, memang pada waktunya sudah Tuhan panggil, 82 tahun, pasrahkan saja. Lalu keluarga itu nangis di hadapan istri saya, lalu justru istri saya memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Ayo sekarang berharap kepada Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan kecewa. Berharap kepada Tuhan. Bahkan istri saya ngomong, jangan merasa tertuduh. Kalian sudah memberikan yang terbaik. Nah, ini merupakan penghiburan. Sementara saya sendiri bolak-balik ke rumah sakit melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang saya dapatkan di situ adalah dokternya mengatakan, saya tidak mengerti yang namanya leukosit, tapi dokter mengatakan bahwa leukositnya 0,56 Pak, itu berarti rendah sekali. Dan dalam perawatan beberapa waktu, dalam 2-3 hari, maka itu leukositnya udah mulai naik normal kembali. Saya tahu bahwa itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda terus berharap dan fokuslah kepada sifat-sifat Allah yang tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, sifat Allah yang tidak berubah itu adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan. Tuhan di masa lalu, Tuhan di masa kini, dan Tuhan yang di masa akan datang. Dia adalah Tuhan selama-lamanya. Jadi sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua adalah Dia maha kuasa. Dia menjadikan langit dan bumi. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membangkitkan orang yang mati.
Pada waktu kita melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya pada waktu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan firman ini membuat saya tidak akan pernah khawatir akan pertolongan-Mu untuk boleh melawat, menjamah istri saya. Dan beberapa waktu kemudian istri saya pindah dari ICU kepada ruang perawatan biasa. Dan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan, bahkan sementara saya berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini pun dia sedang dirawat. Pada waktu tadi saya bilang, Mam, saya syuting dulu, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia angkat jempol, iya, silakan Pak. Maka itu berarti kekasih Tuhan. Yang kedua ini sifat Allah yang tidak pernah berubah adalah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi Dia adalah Allah yang kita percayai, kubu pertahanan, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, Dia Maha Kuasa. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, maka kita tidak akan pernah meragukan Dia. Kita berlindung kepada Dia, kita berharap kepada Dia, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tadi saya ceritakan dari awal, pada waktu iblis membisikkan, mana Tuhanmu? Kamu selama ini berdoa bagi orang sakit sembuh. Nah sekarang istri kamu. Tapi saya bilang, iblis, engkau dengar. Engkau akan melihat bahwa istri saya disembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya begitu berapi-api, saya begitu bersemangat. Jadi pada waktu saya fokus kepada sifat Allah yang tidak berubah, yang kedua ini Allah Maha Kuasa, itu membuat saya mantap. Saya tidur di ruangan di mana rumah sakit itu, di mana istri saya dirawat. Pada waktu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya bergairah, saya bersemangat. Dan pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya alami sendiri bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kekasih Tuhan, mungkin saudara sedang mengalami seperti yang sedang saya alami sekarang ini. Mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin ada pergumulan yang sangat berat. Saya mau kasih tahu, janganlah fokus kepada masalahmu, janganlah fokus kepada persoalanmu, janganlah fokus kepada sakit penyakitmu, tetapi fokuslah kepada sifat-sifat Allah yang tidak pernah berubah. Yang kedua adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Waktu Anda fokus kepada sifat Allah ini, maka Anda akan bersemangat, maka Anda akan bergairah. Pada waktu anak saya menjemput saya untuk syuting, saya berkata, ini waktunya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi siapa saja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka juga boleh mengalami seperti yang saya alami, supaya mereka jangan fokus kepada persoalan pergumulan mereka, tetapi senantiasa mereka fokus kepada sifat Allah yang tidak pernah berubah. Yang kedua adalah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, Dia berdaulat atas hidup saudara. Dia berdaulat atas keluarga saudara. Dia berdaulat atas masa depan saudara. Dia berdaulat, dan untuk selama-lamanya Dia tidak pernah berubah dalam hidup Anda. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang ketiga, sifat Allah yang tidak berubah adalah Allah melihat sampai hal yang terkecil. Allah melihat sampai hal yang terkecil.
Tahukah saudara, pada waktu saya ada di rumah sakit, ada yang me-WA saya, dia berkata begini, "Pak, bagaimana keadaan ibu?" Saya bilang sedang dalam perawatan, sekarang sudah lebih baik. Dan tahukah saudara, orang ini berkata, "Lalu bagaimana dengan makan Bapak? Minumnya Bapak bagaimana?" "Oh, saya beli di lantai 1. Karena istri saya dirawat di lantai 3. "Oh begitu ya Pak. Nah kalau begitu, saya akan mengirim makanan terus kepada Bapak. Dan siapa yang menjaga di sana boleh makan di situ." Anda bisa bayangkan bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang care. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk boleh memperhatikan kehidupan saya, siapa yang menjaga istri saya di rumah sakit, dan mereka kebagian makan dan minum itu. Jadi Allah mengerti, Allah peduli, Allah tahu, bahkan Dia memperhatikan hal yang sekecil-kecilnya pun Dia perhatikan. Pada waktu kita mulai fokus kepada Allah yang memperhatikan kita sampai sekecil-kecilnya, maka kita akan menjadi bersemangat. Kita akan menjadi bergerak karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Adakah manusia yang mengerti sampai sekecil-kecilnya? Tidak ada. Hanya Tuhan yang mengerti kita sampai sekecil-kecilnya. Maka oleh karena itu, saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan sampai Anda fokus kepada persoalan pergumulan Anda, tetapi fokuslah kepada sifat dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai Anda meragukan Tuhan dalam kehidupan Anda. Pada waktu Dia melihat Anda, persoalan Anda, maka tergeraklah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus untuk menolong dan menyertai saudara. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup Anda. Lalu yang keempat, apa yang saya mau bagikan? Bahwa adalah sifat-sifat Allah yang tidak pernah berubah, membuat hidup kita itu menjadi mantap, tidak goyah, karena kita tahu bahwa ini adalah keberadaan Tuhan. Kita fokus kepada Dia, kita fokus kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang keempat adalah Allah memegang kendali. Perhatikan baik-baik. Allah yang pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kalau Tuhan yang pegang kendali, Dia adalah pegang nakodanya, maka jangan pernah menyerah, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, karena Dia yang pegang kendali. Nafas manusia di tangan Tuhan, hidup manusia di tangan Tuhan, hidup dan kematian di tangan Tuhan, dan Dia berdaulat dan Dia pegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya menjadi bergerak, saya menjadi bersemangat. Tuhan, Engkau yang pegang kendali dalam kehidupan saya, Engkau yang pegang kendali dalam keluarga saya, bahkan Engkau pegang kendali terhadap istri saya yang sedang dirawat. Engkau yang pegang kendali. Pada waktu saya perkatakan firman ini, saya bangkit kembali, bersemangat kembali. Dan apa yang terjadi?
Hari lepas hari istri saya dipulihkan. Dan saya juga berterima kasih kepada banyak orang yang sudah mendukung dalam doa untuk pemulihan, untuk kesehatan istri saya. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa pada waktu kita fokus kepada sifat-sifat Allah yang tidak pernah berubah, maka itu membuat kita menjadi bergairah, menjadi bersemangat. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan yang pegang kendali, maka lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh berkata bahwa janganlah takut, aku yang memegang tangan kananmu. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda khawatirkan? Kalau Tuhan yang berkata bahwa aku yang pegang kendali dalam kehidupan kita, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua dokter yang merawat Tuhan istri saya, engkau yang pegang kendali. Bahkan obat-obatan yang dipergunakan kuduskan, dan kami percaya organ-organ tubuh saya, bahkan tubuh istri saya disempurnakan. Dan apa yang terjadi? Kemarin dokter bagian ginjal mengatakan ginjal istri Bapak baik. Dan saya pulang tadi dari rumah sakit, saya melihat bahwa dia udah mulai segar. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada dalam nama Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang menggantikan ginjal yang baru dalam nama Yesus Tuhan. Tadinya pada waktu dokter ahli ginjal, ahli penyakit dalam dan onkologi berkata, wah ini ginjalnya mungkin ini kenapa. Tapi pada waktu kita berdoa, kita bersepakat, keluarga bersepakat berdoa, dan banyak orang yang berdoa berkata, Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas kesehatan istri saya, pegang kendali atas dokter, dan percaya pemulihan mulai terjadi. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami yang namanya pergumulan? Sudah putus asa? Saya mau sampaikan hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang kendali. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Lalu yang kelima, yang terakhir saya mau sampaikan, sifat Allah yang tidak pernah berubah adalah Allah memiliki rencana dalam kehidupan kita. Allah memiliki rencana dalam kehidupan kita. Ada kalanya lewat persoalan pergumulan ini membuat kita boleh mengerti Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita. Kalau Dia memiliki rencana dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memiliki rencana dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik. Apa yang terbaik dalam hidup kita, Dia paling tahu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Sekalipun mungkin Anda dalam pergumulan yang berat, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Nah, pada waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, Engkau memiliki rencana dalam kehidupan saya, keluarga saya, pelayanan saya, dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari 5 poin yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Mari kekasih Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah meragukan Tuhan, tidak pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara umat-Mu hari ini yang sakit Tuhan, mereka mendengarkan firman ini bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, supaya benar-benar Tuhan Engkau yang turun tangan menolong mereka yang sedang sakit, bahkan mereka Tuhan yang lemah, yang susah Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang baik dan penuh kasih. Jangan sampai kami mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bagi mereka Tuhan yang lemah, yang susah Tuhan, Engkau yang tolong mereka, bahkan yang sakit Engkau yang sembuhkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat firman-Mu hari ini, supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan kami bersyukur hari ini, kami tahu bahwa Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami, bahwa kami tahu bahwa Engkau memperhatikan kehidupan kami sampai kepada sekecil-kecilnya, bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman ini membangun, menguatkan, meneguhkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.